Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berada di dalam perjalanan, maka tetap kewajiban-kewajiban terutama dalam hal sholat ya, dan kewajiban yang lainnya juga tetap kita harus lakukan. Namun banyak di antara kaum muslimin ketika dia bersafar, dia mengambil kemudahan yang terlalu melampaui batas sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban ya. Padahal kita ketika bersafar ya tetap sholat itu wajib dilakukan ya, harus tetap dilakukan ketika itu, karena dalam keadaan apapun, baik ketika kita mukim maupun bersafar ya, baik ketika kita itu menetap ataupun bepergian jauh ya, sholat tetap dilaksanakan. Nanti bentuknya saja yang berbeda. Ketika kita bersafar itu kita boleh ambil keringanan-keringanan. Nah, sholat di sini kenapa mesti dijaga? Karena inilah pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian di antara seorang muslim dan orang kafir yaitu mengenai perkara sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia itu kafir. Maka sholat tetap dilakukan. Namun keringanan yang bisa kita ambil ketika itu untuk masalah sholat adalah kita boleh mengqashar sholat. Bahkan di sini menurut pendapat yang kuat, mengqashar sholat di sini adalah wajib. Artinya di sini ya kita katakan bahwasanya orang yang bersafar hendaklah meringkas sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini berlaku untuk sholat yang 4 rakaat saja dijadikan 2 rakaat. Ini keringanan yang bisa diambil ketika itu. Kemudian yang bisa diambil lagi adalah orang yang bersafar juga boleh meninggalkan sholat sunnah rawatib ya, boleh meninggalkan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat sunnah yang lainnya yaitu sholat witir. Ini yang Nabi SAW tetap jaga. 2 sholat sunnah ini tetap Nabi SAW jaga walaupun dalam keadaan bersafar. Walaupun beliau bepergian jauh, tetap beliau melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh dan juga sholat sunnah witir. Untuk yang lainnya, sholat sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, itu tetap untuk dijaga ya. Dan ini juga itu tidak mesti dijaga ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan Nabi SAW tadi untuk amalan-amalan tertentu beliau jaga ya, dan ada beberapa amalan yang kadangkala beliau itu tinggalkan, maka ketika itu kita tinggalkan. Jadi tadi sholat sunnah selain pokoknya sholat sunnah qabliyah subuh maupun sholat sunnah witir ya, 2 sholat ini yang dijaga terus. Adapun yang sholat sunnah rawatib yang lainnya tadi itu boleh untuk ditinggalkan. Nah, ini juga keringanan yang lainnya yang berkaitan dengan sholat. Kemudian berkaitan dengan puasa lagi ya, para pemirsa sekalian, yang bisa kita lakukan lagi ketika puasa. Saat hari puasa itu boleh bagi musafir asalnya baik dalam keadaan dia itu muda ataupun tidak, boleh dia itu meninggalkan puasa. Artinya dia membatalkan puasanya. Namun di sini bagi orang yang muda tidak terasa berat ketika menjalani puasa ya, tidak terasa berat ketika dia itu menjalani puasa, maka di sini pilihan yang bagus adalah tetap kalau dia dalam keadaan muda seperti itu dia menjalankan ibadah puasanya. Tetap dia itu menjalankan ibadah puasanya. Ya, bahkan kita katakan bahwasanya itu lebih ringan ketika dia menjalankan di tengah orang-orang itu berpuasa, dan juga kita katakan bahwasanya ya saat orang-orang itu berpuasa juga itu nanti kewajiban dia ketika dia melaksanakan ketika itu kewajiban dia akan gugur. Dan menjalani puasa saat orang-orang banyak itu melakukan puasa itu lebih mudah daripada nanti setelah Ramadan baru kita mengqadanya. Intinya di sini bagi musafir ini mereka boleh mengambil keringanan karena Allah Subhanahu wa taala katakan faman kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar ya, ketika dia tidak berpuasa maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Nah, kemudian keringanan yang lainnya lagi yang bisa dia ambil ketika dia melaksanakan sholat sunnah, dia boleh melaksanakannya di kendaraan. Adapun untuk sholat wajib, kalau dia membawa mobil, maka hendaklah dia turun dari kendaraan mencari masjid, kemudian dia sholat di masjid dengan turun dari kendaraan tersebut. Namun kalau ini sulit dilakukan, apalagi waktu sholat itu akan habis ya, dan tidak mungkin dijamak ya, maka ketika itu boleh dia melakukan di atas kendaraan, baik itu kapal ataupun di pesawat, dia boleh melakukannya ketika itu. Namun asalnya sholat wajib itu adalah turun dari kendaraan. Nah, ini beberapa keringanan yang bisa diambil ketika itu. Di samping tadi kita menambah dengan ibadah-ibadah seperti memperbanyak doa dan zikir. Nanti ketika kita sudah selesai melakukan safar, kita kembali ke kampung kita, kembali lagi ke kota kita, tempat kita itu menetap
ya. Maka ketika itu kita melakukan adab-adab seperti yang dahulu pernah dijelaskan, yaitu kita membaca doa ketika naik kendaraan, kemudian kita juga ya membaca doa ketika safar. Nah, ketika doa ketika safar kita baca seperti biasa. Ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita membaca lagi Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa minal amali wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wasa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Lalu setelah itu kita juga menambahkan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya, kami kembali dengan bertobat dan tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Ketika kembali ditambahkan dengan doa ini. Baru setelah itu kita cari masjid terdekat yang dekat dengan kediaman kita, yaitu ketika kita sudah kembali dari safar, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Baru kemudian setelah itu kita bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW dan juga para sahabat kembali dari safar. Sunnah ini pun yang sudah semestinya kita jaga dan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan sunnah-sunnah ini ketika kita pergi bersafar maupun kembali lagi dari safar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudik kita dan safar kita menjadi berkah dan penuh dengan berbagai macam kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.